Seorang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Alfonsus Rodriguez, seorang pengaku iman. Orang kudus dari Spanyol ini dilahirkan pada tahun 1531. Ayahnya, Rodriguez, adalah seorang pedagang kain wol yang tergolong kaya raya di negeri itu. Ia mengambil alih usaha jual beli kain wol milik keluarganya ketika usianya 23 tahun. Selang beberapa tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Meskipun demikian, Tuhan yang menyelenggarakan hidup manusia rupanya menginginkan sesuatu yang lain dari Alfonsus. Usaha dagangnya lama-kelamaan berangsur-angsur merosot dan bangkrut. Istrinya terkasih tak terduga jatuh sakit keras lalu meninggal dunia. Lebih dari itu, kedua anaknya pun kemudian menyusul kepergian ibunya. Tinggallah Alfonsus seorang diri dalam bimbingan Tuhan secara rahasia. Tampaknya semua peristiwa ini sangat tragis dan menyayat hati. Tetapi Alfonsus yang sejak masa mudanya beriman teguh, menerima segalanya dengan pasrah. Ia yakin bahwa Tuhan itu maha baik dan penyelenggaraannya terhadap hidup manusia tidak pernah mengecewakan. Ia yakin bahwa Tuhan selalu memilih yang terbaik untuk manusia. Lalu Tuhan menggerakkan hati Alfonsus untuk memasuki cara hidup bakti dalam suatu tarekat religius. Pada umur 40 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mengajukan permohonan menjadi seorang bruder dalam Serikat Yesus di Valencia, Spanyol. Setelah dipertimbangkan agak lama, akhirnya ia pun diterima. Alfonsus Rodriguez ditempatkan di Colo de Montesión di Palma de Mallorca. Tetapi ia diberitahu bahwa ia harus belajar lebih dahulu. Jadi ia kembali bersekolah. Anak-anak kecil menertawakan Alfonsus. Ia harus meminta-minta untuk makan sebab ia telah memberikan seluruh uangnya kepada kaum miskin papa. Demikianlah, pada akhirnya Alfonsus diterima sebagai frater dan diberi tugas sebagai penjaga pintu di sebuah seminari Yesuit. Frater yang itu bukanlah seorang manusia. Ia seorang malaikat, kata superiornya. Demikianlah, superior mengenal Alfonsus bertahun-tahun kemudian. Para imam yang mengenalnya selama 40 tahun tidak pernah mendapatinya mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Kebaikan hatinya serta ketaatannya telah diketahui semua orang. Suatu kali, semua kursi dalam biara, bahkan juga kursi-kursi dari kamar tidur, dipergunakan untuk suatu devosi 40 jam. Karena suatu kesalahan, kursi Frater Alfonsus tidak dikembalikan kepadanya hingga tahun berikutnya. Namun demikian, ia tidak pernah mengeluh ataupun membicarakan masalah tersebut kepada siapapun. Selama masa hidupnya yang panjang, Alfonsus harus menaklukkan pencobaan-pencobaan yang berat. Ia juga mengalami penderitaan jasmani yang menyakitkan. Bahkan pada saat ia terbaring mendekati ajalnya, ia harus melewatkan setengah jam lamanya bergumul dengan penderitaan yang luar biasa. Kemudian, sesaat sebelum wafat, ia dipenuhi dengan damai dan sukacita. Ia mencium salibnya dan memandang teman-teman sebiaranya dengan penuh kasih. Santo Alfonsus Rodriguez wafat pada tahun
1617 dengan nama Yesus di bibirnya. Saudara-saudari, kita semua berasal dari Allah. Semua baik adanya. Ketika kita dilahirkan dan setelah meninggal dunia nanti, diharapkan kembali kepada Allah, hidup bahagia dan mulia selama-lamanya di surga. Dalam perjalanan waktu, cara hidup dan cara bertindak kita, rasanya ada gejala kita semakin dijauhkan dari atau menjauhi Allah dengan berbuat dosa. Bertambahnya usia dan pengalaman hidup berarti juga bertambah dosa-dosanya. Petrus pernah mengingatkan kita semua bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia membawa kembali kita kepada Allah melalui mereka yang sungguh beriman kepadanya atau yang berkehendak baik. Maka marilah kita ikuti ajakan-ajakan dari saudara-saudari kita yang berkehendak baik. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.